apa organisasi mahasiswa yang Kakanda geluti? Oh, saya. Ya. Oh, kalau saya, kalau di apa yang namanya? Kalau dipotong ini, ya kan? Ya, dipotong tangannya. Iya. Darahnya Hijau hitam. hijau hitam. Iya. Hijau hitam apa itu? Apa itu kalau hijau hitam? Hijau hitam itu Inter Milan. Wah, bukan. Itu biru itu. Oh iya, biru hitam. Nah, Oh, apa itu kira-kira ya? apa itu hijau hitam tuh? Hijau hitam itu PKI bukan ya? PKI Bukan. merah ya. Itu Paluari. Golkar kuning ya. Golkar kuning. Ya, hijau hitam. Apa itu ya? Apa itu? Sang hijau hitam. Wah, gitu. Ya, apa itu? Nah, Boleh dilanjutkan sedikit? HMI dong. Oh, HMI, wah. Iya. Himpunan Mahasiswa Islam. Iya. Oh, luar biasa. Iya. Apa alasan Kakanda dari sebanyak organisasi mahasiswa kan ada kami ya? Ya. Ada kami dengan rohisnya aja. Kemudian ada PNII Ya. yang sangat identik dengan NU. Ada HTI, LDK juga, lembaga dakwah kampus ya. Wah, jangan bilang LDK HTI, nanti marah kan kawan LDK. Oh gitu ya? Iya. LDK itu biasanya? Ya unsur HTI-nya nggak bisa kita pungkiri ada, cuma dia tidak ada undergo dengan HTI dong. Iya. Iya. Yang mau bantah silakan jawab video ini. Nggak bisa. Kemudian ada Persis, Hima Persis. Ada persis. Apa alasan Kakanda memilih HMI? Kenapa harus HMI gitu? Ya, kau kan tahu sendiri, organisasi mahasiswa tertua di Indonesia ini apa? Organisasi Mahasiswa tertua di Indonesia ini? komunis? Bukan. Mana ada apa persatuan mahasiswa komunis? Kan ada organisasi mahasiswa PKI waktu itu. Ah, itu kan sekarang tidak eksis lagi. Oh ya, kan tadi ukurannya tertua. Iya, yang tertua yang masih ada dong berarti. Iya, kecuali organisasi mahasiswa yang sudah almarhum itu banyak. Oh iya. Gimana sih? Karena alasannya cuma tertua. Satu. Oh, Itu satu. Yang kedua? Iya, yang kedua apa namanya ya? Menurut saya karakter saya dengan HMI ini matching. Alasannya? Pertama, HMI ini visinya ada 3, ya kan? Keumatan, ya kan? Keumatan, Kebangsaan, dan akademis. Jadi kalau kita lihat tujuan HMI itu terwujudnya insan akademis pencipta pengabdi, ya kan? Yang melepaskan Islam, ya kan? Jadi endingnya HMI itu tujuannya itu dia keumatan, kebangsaan dan keilmuan, ya kan? Jadi ada 3 unsur yang menjadi platform HMI itu, ya kan? Iman, ilmu, amal. Iman, ilmu, amal. Iya dong. Luar biasa. Nah, jadi makanya saya langsung menjatuhkan pilihan ke HMI. Alasan pertama tadi sangat identik. Ya. Yang kedua, pertama tertua di Indonesia. Oh ya, tertua tadi. Ya. Kedua ada keidentikan. Ya, dengan karakter saya, ya kan? Iya. Ya. Yang menjadi pertanyaan, kan background pendidikan Kakanda itu tadi Mustopawiyah. Ya. Mustopawiyah itu kan NU Tulen itu. Ya. Kenapa kok memilih HMI? Padahal NU itu biasanya organisasi mahasiswanya PMII itu. Ya. Ya, apa alasannya? Apa enggak apa mungkin di waktu mahasiswa itu ada kawan-kawan alumni pondok yang nggak bertanya-tanya mungkin kenapa kok malah memilih HMI begitu? Nah, PMII zaman saya juga eksis kok. Eksis ya? Eksis. Dan juga ada juga senior-senior yang berkiprah di PMII kan, senior-senior pondok kan. Iya. Ya, bagi saya begini ya. Saya sampai hari ini tentu masih NU dong. Iya. Kan? NU. Bagi saya NU itu 2. Ya, pertama NU kultural, yang kedua NU struktural. Ya. Nah, kawan-kawan yang NU struktural itulah kawan-kawan yang ada di seputaran organisasi NU dan sayap-sayap NU. Iya. Nah, kalau saya ini NU kultural. Oh, berarti berangkat dari pondok. Iya. Jadi bagi saya justru malah NU kultural ini yang mesti dibangun. Makanya saya memilih di HMI karena HMI itu menerima semua latar belakang organisasi keumatan, Muhammadiyah, NU, ya kan? Mas gitu ya. Iya semua.
Berarti di HMI ada Salafi juga dong? Ada dong. Ada Salafi? Ada. HTI? HTI ada. Jamaah Tabligh ada. Jemaah Tabligh juga ada? Ada. Alumni HMI almarhum Ustadz Arifin Ilham itu alumni HMI. Sampai hari ini yang dicap oleh pemerintah sebagai tokoh radikal dan anti Pancasila, bahkan dia dimasukkan ke penjara karena kasus terorisme, ada alumni HMI. Kiai Haji Abu Bakar Bashir, alumni HMI itu, mantan ketua LDMI cabang Solo, Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam cabang Solo. LDMI itu adalah background atau underboy-nya HMI, sayapnya organisasi HMI. Iya. Berarti sebenarnya banyak tokoh-tokoh yang baik itu yang sudah meninggal, seperti Ustadz Arifin Ilham. Iya. Dan juga ada Ustadz Abu Bakar Bashir yang sampai sekarang masih mendekam di penjara. Iya, itu mantan beliau itu Solo. HMI. Luar biasa, saya baru tahu sekali. Kawan-kawan juga banyak yang belum tahu nih. Iya. Lalu apa lagi pertanyaannya? Bagaimana prosesnya biar bisa masuk HMI itu? Ya, ikut training dong. Training ya? Jadi di HMI itu ada namanya Mapperca, ada LK1, LK2, LK3. Jadi kalau mau ikut ya Mapperca dulu. Kalau boleh flashback ke belakang lagi, tahun berapa itu kakak Anda masuk HMI? Saya masuk HMI begitu masuk kuliah langsung HMI 2008. Oh, kan itu dia tinggal di masjid tadi itu? Ya. Bagaimana untuk mengikuti pengkaderan tadi? Ya kita siasati bagaimana caranya kita agar legal, tidak bermasalah ke pengurus kan. Oh, gitu. Kita siasati dong. Iya. Luar biasa, berarti pandai-pandai gitu ya? Iya. Menyiasati waktu di manage ya untuk berkarir dan juga untuk berorganisasi ya? Iya. Oh, iya. Tadi HMI itu punya tokoh-tokoh yang sangat luar biasa seperti Ustadz apa tadi Abu Bakar Bashir, Ustadz Arifin Ilham. Iya. Ini boleh ngerokok nggak nih? Silakan. Iya, kayaknya agak down pertanyaan ini. Kita bawa ngerokok dulu nih. Iya, boleh. Kakak ada nggak ngerokok? Oh, ngerokok juga luar biasa. Ya, banyak yang baru tahu ya. Ternyata kakak Namarudi itu perokok. Aktif pasif? Aktif ya. Iya. Ini dok, nih. Wah itu dong yang itu. Iya. Silakan. Udah di bakar rokoknya? Belum. Izin ya semua ya. Soal rokok ini pernah saya di suatu organisasi dakwah ini, pernah ada ustadz yang kondang protes ke saya. Kenapa ustadz kok malah merokok katanya? Ustadz kok merokok? Terus saya jawab gini, rokok ini nggak haram menurut MUI. Nanti rokok ini haram kalau semua anggota MUI sudah tidak ada yang merokok. Baru keluar fatwa haram rokok ya. Rokok itu haram tapi di tempat-tempat tertentu. Oh begitu ya? Kalau saya begitu menilainya. Di rokok itu sebenarnya haram pada zatnya itu pada suatu situasi tertentu itu. Ya ada pada zatnya, ada juga pada situasi tertentunya. Pada zatnya bahaya juga ini. Iya. Rokok ini haram. Ya kalau orang yang sudah divonis dokter dia jangan lagi merokok. Kalau bapak merokok berbahaya bagi kesehatan bapak, bisa menimbulkan kematian. Jangan lagi merokok. Berarti rokok ini bahaya dong sebenarnya? Ya bahaya, memang bahaya. Bahaya kepada orang yang sudah memang berpenyakit atau bahkan kepada orang yang belum sakit pun bahaya? Bahaya, apalagi kepada kantong. Wah iya betul. Lebih-lebih musim corona seperti ini ya. Kan? Belum bisa beraktivitas, rokok pula lagi. Jadi kakak Anda sudah tahu rokok itu haram. Kenapa masih merokok? Saya masih berusaha untuk berhenti. Masih berusaha untuk berhenti tapi masih merokok? Iya. Ya volumenya sekarang berkurang lah. Ya jumlahnya. Tidak sesering dahulu lah. Mungkin dulu sekali hisap 3 batang, sekarang 1 batang gitu. Ya dari dulu 1 batang aja, coy. Oke. Kembali kepada HMI tadi ya. Ini kan tadi soal rokok sebentar ini bisa jadi kita potong video nanti tentang rokok ini.
kan banyak itu tokoh-tokoh HMI yang akhirnya ketangkap oleh KPK. Bahkan sudah banyak juga, tidak bisa dipungkiri tokoh-tokoh HMI itu bermasalah dengan hukum, begitulah kata-katanya. Ya. Itu bagaimana sebenarnya menurut Kakanda? Apakah sebenarnya itu pengkaderannya kurang baik, atau mungkin ADRT atau dia undang-undang pengkaderan itu hanya sebatas ketika dikader, habis itu tidak berguna lagi, atau mungkin dia sudah alumni, mungkin sudah tidak berorganisasi lagi sehingga undang-undang atau istilahnya tatanan hidup dalam HMI itu sudah tak dipakai lagi, atau bagaimana? Ya, gimana ya? Kalau saya sih menilainya begini. Ya. Jangankan di tataran HMI ya, di dalam satu keluarga yang ayahnya sama, yang ibunya sama, ya kan? Ada anak itu yang baik dan sukses, tapi ada anak itu yang tidak baik dan tidak sukses. Ya kan? Tidak bisa semuanya. Iya, ada ayah dan ibu yang sama. Ya kan? Padahal ayah yang sama, ibunya sama. Ibunya sama. Iya. Masih berbeda-beda gitu. Iya. Ya. Jadi itu sebenarnya adalah bagian dari apa namanya ya? Ya kenyataan hidup. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau baik semua juga kan enggak ini juga kan? Siapa yang isi neraka ya? Nah, iya. Jadi nggak bisa dipungkiri alumni HMI ada yang terjerat kasus hukum. Jangankan yang korupsi kan, yang terjerat kasus video pornografi juga ada. Ada ya? Ada. Itu bahkan lebih ini lagi ya, lebih agak lucu lagi kasus lagi itu. Lebih vulgar lagi. Mantan ketum PBHMI malah. Iya. Tahun berapa itu kira-kira? Tahun 99 atau 98 lah. Perselingkuhan atau gimana? Ya itu enggak bisa saya enggak bisa saya bahas lebih detail lah kan. Yang jelasnya ada. Ya perselingkuhan itu pun lihat juga media ya, bisa jadi itu memang istri sahnya atau gimana kan? Iya. Jadi ada. Jadi artinya begini, orang jadi alumni HMI itu kemudian dia terjerat kasus hukum kan nggak bisa kita langsung menyalahkan. Oh berarti HMI-nya nggak benar. Organisasi HMI itu berarti mendidik orang yang salah, enggak dong. Itu nggak fair, nggak fair namanya itu kan. Jadi artinya biar apa namanya ya, biar equal, bandingkan dong mana yang lebih banyak HMI itu melahirkan produk kader-kader yang baik atau tidak baik. Nah kalau kita buat statistik ternyata lebih banyak yang baik. Lebih banyak yang baik ya? Iya. Kalau boleh saya tahu kira-kira siapa tokoh-tokoh HMI yang membuat atau Kakanda idolakan begitu di tokoh HMI itu? Banyak, Bang Akbar Tanjung, Bang Yusuf Kala, pembesar Golkar itu ya? Iya, Bang Yusuf Kala ya, mantan Wapres kan? 2 kali. Mereka itu alumni. Sayangnya nggak pernah jadi presiden ya, iya. Pak Yusuf Kala. Mereka itu orang-orang baik. Dan di luar sana lagi, di daerah-daerah yang lain, banyak alumni HMI ini yang jadi panutan di tengah-tengah umat, ya kan? Yang jadi wirausahawan yang sukses, yang jadi politisi yang jujur banyak. Jadi yang terjerat kasus hukum itu hanya segelintir, secuil dari banyaknya alumni HMI. Berarti Kakanda sudah melakukan istilahnya riset ya tentang HMI ini? Ya riset langsung sih tidak, tapi kita membaca ya kan, membandingkan, observasi sederhana lah. Iya, bahwa ternyata walaupun ada kader atau alumni kadernya yang meleset, ternyata lebih banyak yang berprestasi secara positif. Iya. Kalau boleh tahu, karena Kakanda tadi juga bilang di awal-awal tadi bahwa HMI ini adalah organisasi tertua. Ya. Siapa kira-kira pencetus HMI ini? Kenapa berdirinya begitu? Ya, sejarah panjang pendirian HMI ini, waduh itu bahasannya luas banget. Ya berapa SKS ini? Iya. 16 kali tetap. Yang pasti pendiri HMI itu salah satunya adalah Bang Lapran Pane almarhum. Pane. Iya, ada juga yang lain banyak kan. Lapran Pane itu adalah pendiri HMI, ya latar belakangnya faktor yang tadi.
kondisi keumatan, kondisi kebangsaan, ya kan, kondisi intelektual, di mana saat itu mahasiswa itu sudah mulai diserang oleh kejumutan dalam cara berpikir, maka dideklarasikanlah HMI. Ya. Kenapa dia harus buat organisasi? Kan bisa dia merubah itu pada organisasi yang lain, mungkin dia masuk di situ, atau dia merubah dari organisasi yang bikin jumut itu tadi? Ya, wadahnya pada saat itu untuk melakukan untuk melakukan pembaharuan ya harus ada wadahnya HMI. Bukan mungkin dia pernah ikut organisasi lalu Lapran Pane itu mendirikan HMI waktu dia masih mahasiswa. Mahasiswa ya? Iya. Bukan dia sesudah selesai, tidak. Waktu dia jadi mahasiswa di Jogja. Luar biasa, seorang mahasiswa mendirikan organisasi mahasiswa yang sampai hari ini eksis ya secara nasional ya. Iya. Mana-mana ada HMI. Mulai tahun 1947. Ya, salam hormat kepada kader-kader HMI ya. Iya. Oh. Lalu Lapran Pane itu kalau boleh tahu latar pendidikannya apa? Apakah dia agama atau umum gitu? Waktu itu dia mahasiswa di sekolah tinggi ilmu pokoknya dia waktu itu di Jogja, mahasiswa sekolah tinggi saya lupa namanya. Itu sekolah tinggi agama. Berarti memang backgroundnya backgroundnya agama. Hari ini sekolah tinggi itu nggak ada lagi, tapi udah ganti jadi UII. UII ya? Iya, UII Jogja. Ya, luar biasa. Kita lanjut lagi soal HMI, mungkin rasanya sekilas itu aja ya. Karena waktu juga sudah malam. Ya. Dan sama-sama kita ketahui, tadi udah kita bahas bahwa Kakanda ini dia mulai berkarir atau mulai menjalani hidupnya dari Mustofawiyah, kemudian kuliah S1 di UIN Suska, kuliah S2 di UIR, Universitas Islam Riau, kemudian ikut organisasi mahasiswa HMI, bisa jadi rekomendasi kepada adik-adik yang ingin masuk kuliah, ataupun yang sudah kuliah tapi masih bingung, galau, ingin menentukan apa organisasinya. Sedikit dulu, apa pentingnya organisasi itu? Apa pentingnya organisasi itu? Ya, kenapa nanti ini kan jadi bahan pertimbangan bagi adik-adik ini? Ya, kenapa harus berorganisasi? Kita nggak bisa hidup tanpa organisasi. Oh begitu ya? Iya. Kenapa seperti itu? Ya, organisasi itu apa? Sekumpulan banyak orang, ya kan, yang melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama kan? Tujuan bersama, berarti ada ideologi bersama. Iya. Juga, jadi kita ini kan nggak bisa hidup sendiri. Ya, kesatu pahaman juga. Iya. Jadi karena kita nggak bisa hidup sendiri, makanya harus berorganisasi. Iya.